Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Wah, UPI 2021 bangkit bersinergi. Bertemu kembali di Bisa Berkawan, bincang santai bersama pustakawan. Bersama saya Dian Arya yang akan menjadi pemandu kegiatan hari ini. Mohon izin saya membuka masker karena kita di sini bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Hanya saya yang akan membuka masker, teman-teman semua menggunakan masker. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan UPI Reader semua untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan yang pastinya, terus berdoa dan menjaga iman agar imun tetap terjaga. Baik, UPI Reader semua, uh, pandemi COVID-19 yang masih belum tampak akan menyurut, bahkan trennya bahkan sekarang malah meningkat. Itu pastinya membuat perpustakaan, segala jenis perpustakaan, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan akademik, perpustakaan khusus, bahkan perpustakaan-perpustakaan di desa, di kelurahan, termasuk TBM, itu menghindari layanan luring atau tatap muka. Di Bandung bahkan saat ini kita um, trennya sedang naik, resiko sedang dalam status resiko tinggi, sehingga wali kota juga mulai mengadakan kebijakan untuk menutup jalan, melockdown beberapa wilayah dan menganjurkan kepada seluruh warga untuk WFH, untuk work from home. Tapi ada masih beberapa perpustakaan yang sudah mulai berani membuka eh, layanannya secara langsung walaupun terbatas. Walaupun kami sendiri saat ini sudah mulai mengarah ke sana tapi masih dalam proses simulasi. Nah, ini eh, yang pasti pandemi ini membuat perpustakaan dan tentunya pustakawan itu harus terus memutar otak untuk menggali dan menggali kreativitas dan inovasi agar bisa terus melayani pemustakanya dan tentu saja agar bisa terus eksis tentunya. Karena perpustakaan tanpa pemustaka itu ibarat sambal tanpa cabai. Jadi nggak sah disebut sambal karena nggak ada cabenya. Prof. Eko Indrajit dalam sebuah webinar pernah menyatakan bahwa a library will only survive if the community they serve want and need them. Jadi kalau pemustaka nggak butuh kita, mereka nggak akan datang ke perpustakaan, nggak akan minta informasi ke kita. Apa jadinya kita, apa jadinya perpustakaan? Tidak lagi dibutuhkan perpustakaan, tidak lagi dibutuhkan pustakawan, seperti itu. Salah satu cara untuk menjaga engagement perpustakaan dengan pemustakanya adalah melalui media sosial. Tapi penggunaan media sosial seperti apa yang mampu mengoptimalisasikan layanan perpustakaan? Nah, di Bisa Berkawan kali ini tema yang akan kita angkat adalah bagaimana mengoptimalisasikan layanan perpustakaan melalui media sosial. Telah hadir bersama kita hari ini Ibu Labibah Zain dari UIN Sunan Kalijaga. Apa kabar Ibu Labibah? Telah hadir bersama kita Alhamdulillah, baik-baik saja, Alhamdulillah, sehat baik. walafiat. Sebelum kita mulai nih Ibu, perlu saya beritahukan, saya informasikan juga Alhamdulillah, bahwa baik-baik saja, uh, sehat walafiat. tanpa terasa bisa berkawan bincang santai bersama pustakawan sudah berusia 1 tahun, dan di episode ke-46 ini kita coba untuk membuat sesuatu yang berbeda, dan tentunya di minggu depan kita juga akan membuat sesuatu yang mewahkan, menghebohkan dan mensurprisekan UPI Reader semua. Tapi dalam rangka menyambut
1 tahun kegiatan Bisa Berkawan ini, saya coba atau kami coba untuk memohon kepada Ibu Kepala, Ibu Dr. Rice, untuk memberikan sepatah dua patah kata atau sambutan terkait kegiatan kita Bisa Berkawan. Ibu Rice, disilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata atau sambutan terkait kegiatan kita Bisa Berkawan. Ibu Rice, disilakan. Ibu Rice, apakah sudah? Oke. Terima kasih Bu Dian. Apa suara saya terdengar? Sudah, Rice. Apakah sudah? Baik, terima kasih Bu Labiba. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih Bu Dian. Apa suara saya terdengar? Acara kami nih ya. Baik, terima kasih Bu Labiba. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih Bu Dian. Apa suara saya terdengar? Acara kami nih ya. Baik, terima kasih Bu Labiba. Selamat. Oke, mohon maaf mungkin ini ada suara back sound ini kayaknya dari Iya, agak bocor sedikit, Ibu, maaf. bocor ya dari apa namanya dari dapur rekaman ini. Baik, teman-teman UPI Readers, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Bisa Berkawan ke episode 49 ya Bu Dian ya. Betul, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Labibah. Ini salah satu mentor kita semua ya di dalam bidang ilmu perpustakaan dan jejak langkahnya itu luar biasa di media sosial ya Bu ya, khususnya untuk memajukan perpustakaannya terutama ya, dan juga bidang ilmu perpustakaan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berbincang-bincang santai saja Ibu. Kita tidak maksa untuk bikin PPT Ibu nih. Kita santai-santai saja. Santai-santai aja. Kalaupun mau di-share silahkan, tapi pada prinsipnya kita tidak memberikan kesulitan bagi semua yang ikut dalam Bisa Berkawan ini. Pokoknya santai saja, bincangkan apa yang memang sudah menjadi best practice atau best fit ya. Ada istilah baru saya dengar nih kemarin dalam sebuah acara, best fit katanya. Jadi dari peluang yang sangat optimal, dari peluang yang sangat minimal, bagaimana kita juga bisa mengupayakan yang optimal gitu ya. Jadi dari sumber daya yang sangat sedikit, juga kita bisa mengoptimalkan potensi hasilnya yang luar biasa besar. Ibu dan juga para UPI Readers, teman-teman semua di perpustakaan dimanapun ada yang berada. Alhamdulillah, mungkin saya hanya sekilas saja juga menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang mensupport kegiatan ini ataupun acara program Bisa Berkawan. Kita beri namanya Bincang Santai Bersama Pustakawan. Yang pertama kali sebetulnya diinisiasi oleh teman-teman di Win Sunan Kalijaga ini ya. Kita begitu dengar, wah, Win ini hebat bikin acara live IG. Waduh. Ayo teman-teman harus siap juga ini berkolaborasi begitu ya dengan semua pihak untuk bisa memberikan tadi layanan yang memang sebetulnya informasi yang mungkin juga para UPI Readers itu perlu tahu dari sisi intern kita ataupun juga kebutuhan internal kita di UPI, dan juga mungkin ada kita harus membagikan informasi kepada masyarakat umum. Jadi kedua bentuk promosi yang harusnya kita jalankan ke dalam dan keluar itu kita coba upayakan. Itu barangkali poin utama kenapa kita melaksanakan kegiatan Bisa Berkawan tentunya, dan juga menanggapi era pandemi seperti ini ya, atau keadaan pandemi seperti ini. Tadi kalau tidak ada yang berkunjung ke perpustakaan, ya paling tidak ada yang mengunjungi websitenya gitu ya, secara luring kan ya, ataupun juga ada yang bisa dilihat dari tayangan kita, melihat pustakawan kita sehat-sehat gitu ya Bu ya, meskipun ada yang kena COVID gitu kan, tapi tidak apa-apa kan, itu bisa sembuh ya, dan mungkin kita berupaya untuk menjaga tadi protokol kesehatannya terus dijaga dan ditingkatkan gitu. Baik, itu saja barangkali. Selamat ulang tahun Bisa Berkawan yang pertama. Senang sekali ya. Dan ada rasa haru begitu Bu, dengan keadaan seperti ini kita masih tetap bisa menyapa semua pihak, tentunya dengan
mungkin masih ada keterbatasan dan juga kekurangan, tapi kita semua belajar. Karena organisasi yang belajar itu tentu saja akan menemui banyak kerikil, akan menemui banyak sekali hambatan, tapi apabila kita menemukan teman-teman mungkin yang mensupport satu dengan yang lainnya, karena saya lihat di perpustakaan itu saling support Ibu, banyak sekali asosiasinya. Jadi satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya pasti saling membantu begitu. Saya butuh dukungan dari Ibu juga untuk perpustakaan UPI. Mohon diberi masukan Bu dan beri sumbang ide, sumbang saran begitu. Apa yang kiranya kita perlu kembangkan bersama, berkolaborasi untuk membangun tadi ya pustakawan yang juga punya komitmen yang luar biasa untuk pekerjaannya dan perpustakaannya tentu saja yang bermanfaat bagi semua pihak. Itu saja mungkin Bu Dian, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan bincang santainya. Saya sangat bersyukur kita semua bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Bu Labibah, saya izin pamit. Oh iya, makasih Bu Rica. Kita saling belajar, saling menginspirasi. Siap, Bu. Makasih banyak. Ya. Terima kasih Ibu Rice atas Kita saling belajar, saling menginspirasi. pesan-pesan dan sepatah dua patah katanya. Makasih banyak. Jadi memang kita harus terus berkolaborasi ya Bu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri apalagi di masa seperti ini. Semua pihak, semua orang, semua unsur itu tidak akan bisa bekerja sendiri. Pasti semuanya memerlukan kolaborasi. Baik, kembali ke Ibu Labibah. Kita akan mulai bincang santai hari ini bersama beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa. Kalau teman-teman dari Prodi Perpustakaan dan Informasi atau teman-teman pustakawan pasti sudah mengenal beliau, karena beliau ini orang yang wow gitu ya, yang luar biasa banget. Mohon izin saya bacakan CV beliau. Jadi beliau ini adalah Kepala Perpustakaan dan dosen ilmu perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga. Mendapatkan gelar Master of Library Science-nya dari McGill University dari Montreal di Kanada. Beliau juga Presiden Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam atau APPTIS dan aktif di Special Library Association untuk Asian Chapter sejak tahun 2013. Beliau merambah karirnya sebagai country representative, program officer hingga menjadi presiden dari SLA Asian Chapter mulai 2018 dan pas presiden pada tahun 2019. Jadi di SLA Asian Chapter ini sekarang Ibu Labibah duduk sebagai advisor dan award committee serta ikut mengkonsep beberapa kegiatan-kegiatan di SLA Asian Chapter. Selain sebagai pustakawan, beliau juga sebagai dosen dan pustakawan, beliau juga sangat aktif di dunia kepenulisan. Jadi cerpen-cerpen beliau ini banyak sekali dimuat di majalah sastra. Tidak hanya fiksi, beliau juga menulis puisi. Beberapa di antaranya pernah dimuat di majalah sastra Horizon, di Sabana, termasuk di media-media mainstream seperti Media Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat, dan Nova, dan masih banyak lagi. Beliau juga pernah menerbitkan buku kumpulan cerpen Addicted to Weblog, Kisah Perempuan dalam Dua Dunia, yang diterbitkan oleh Obor, penerbit Obor tahun 2005, dan buku yang berjudul Perempuan Kedua yang diterbitkan oleh penerbit Jala Sutra tahun 2008. Kumpulan cerpen Perempuan Kedua ini mendapatkan nominasi buku sastra terbaik dari Balai Bahasa Yogyakarta. Dan masih banyak lagi karya tulis beliau ya. Beliau sangat-sangat aktif sekali baik di dunia kepenulisan maupun di dunia keperpustakaanan. Yang terakhir, beliau tahun 2021 ini Bu Labibah terpilih menjadi pengurus IFLA, International Federation of Library Association, Divisi Asia Oceania.
dan beliau juga dikenal sebagai pendiri komunitas Blogger Family yang banyak menginspirasi komunitas online dengan kegiatan virtualnya. Jadi memang tamu kita di kegiatan Bisa Berkawan edisi Milad ini, di edisi ulang tahun ini memang sangat luar biasa, terutama bagi kami pustakawan. Baik Ibu, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Bu Rice. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Bisa Berkawan. Terima kasih. Hore, sudah 1 tahun. Semoga tetap istiqomah ya, karena untuk mendirikan sesuatu itu sangat mudah, tetapi untuk mempertahankannya itu adalah cobaan yang sangat berat. Jadi perlu mental, perlu kreativitas, gitu ya, dan butuh teamwork yang kuat. Jadi semoga Bisa Berkawan terus tetap berlanjut gitu dengan segala modifikasinya dan disesuaikan dengan kondisi zaman. Jadi amin. Sukses semua dan saya salut dengan anak-anak muda yang seperti ini, luar biasa. Semoga diikuti oleh para pustakawan lainnya. Sukses semua. Amin. Baik. Saya akan mencoba. Jadi saya share screen nih Mbak Dian. Iya Bu. Share screen. Oke. Saya share screen dulu, izinkan saya share screen. Ini bincang-bincang, tapi ada ininya nih, ada apa namanya? ada PPT-nya ya. Apa jadi biar inilah. Jadi bagaimana sih pemanfaatan media sosial ya di apa namanya di perpustakaan? Nah, ini saya Labibah dari UIN Sunan Kalijaga, IG-nya Labibah Zain gitu ya. Sebagai seorang yang sering berbicara sosial media atau media sosial, saya juga aktif juga di media sosial dengan berbagai aktivitas. Ya. Nah, media sosial ini kan banyak ya, Mbak Dian ya. Iya. Media sosial sekarang itu banyak sekali. Tentu kita semua familiar dengan icon-icon yang ada di sini, dengan simbol-simbol yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa berapa banyak sih ya, ini data dari Januari 2001 dari WA Sosial. Jadi berapa banyak waktu yang yang didedikasikan oleh orang-orang ini di sosial media, kita bisa melihat sendiri. Jadi waktu yang digunakan oleh orang Indonesia untuk mengakses internet itu 8 jam lebih. 8 jam lumayan ya. 8 jam. Kayak ya. ngantor ya Bu ya, 8 jam. Kayak ngantor, 8 jam 52 menit. Itu hampir 9 jam. Ya. Nah, dari itu kemudian 2 jam sendiri untuk broadcast, streaming gitu ya, mungkin drakor-drakor gitulah ya. Itu kemudian untuk sosial medianya sendiri juga cukup tinggi, jadi 3 jam 14 menit gitulah ya. Ya, 3 jam 14 menit. Nah, kita rebutan nih di dalam penggunaan sosial media supaya kemudian bagaimana di antara yang 3 jam itu bisa masuk atau bisa mengakses ke perpustakaan kita gitu ya. Nah, ini kan gitu ya. Musik streaming juga 1 jam, kemudian broadcast radio 33 menit. Podcast 44 menit, kemudian playing video game 1 jam sampai 16 menit. Jadi kita ini memang penggunaan media sosial itu sudah mutlak digunakan oleh banyak orang. Jadi sudah seperti kewajiban dalam tanda petik, orang kalau tidak membuka sosial media kayak ada sesuatu yang kurang. Nah, sekarang kita bisa melihat dari sini most used social media platform. Jadi media sosial yang paling banyak digunakan. Ya, media sosial paling banyak digunakan itu adalah YouTube. Jadi sampai Januari 2021 itu masih YouTube. Media sosial paling banyak. Ya, kadang kan kita kalau merasa ya bahwa orang kalau bertanya itu sebenarnya mereka kalau menggunakan platform apa, kebanyakan banyak orang mengatakan bahwa menggunakan Google gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak. Mulai sekarang orang
mulai beberapa tahun kemarin ini, orang ketika punya persoalan, maka mereka larinya ke YouTube. Mau masak ini ke YouTube kan? Ya, Ya kan? Mau pinjem buku, caranya mau minjem buku di perpustakaan. Nah, makanya ini kemudian menjadi satu kesempatan bagi perpustakaan untuk juga mengisi kontennya di YouTube supaya mereka bisa memahami ketika mereka mau mengakses perpustakaan. Ini juga peluang. Ya. Kemudian disusul oleh WhatsApp, kemudian disusul oleh Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger gitu ya, sampai kemudian ini TikTok mulai naik juga, Mbak. Ya, TikTok mulai naik juga. Jadi kita mungkin suatu saat sudah harus melirik kepada media TikTok juga gitu. Saya dengar UNER sudah mulai menggunakan TikTok di media sosialnya. Bagaimana dengan perpustakaan sendiri kan? Perpustakaan sendiri itu ada koleksi, ada space, ada human resources. Nah, yang paling penting impact to society. Seperti kata Mbak Dian tadi, seperti kata Bu Rice tadi, kalau perpustakaan tidak ada yang memanfaatkannya, maka itu bukan perpustakaan. Jadi impact to society tergantung bagaimana seberapa banyak orang mengakses perpustakaan kita. Kalau perpustakaan kita tidak punya impact terhadap sosial, tidak punya peran di dalam meningkatkan kualitas hidup, tidak punya peran terhadap riset misalnya, maka ini nggak ada gunanya. Itu namanya bukan perpustakaan. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan impact to society? Maka caranya bahwa orang harus tahu tentang kondisi perpustakaan kita. Orang tahu apa yang kita layankan. Orang harus tahu bagaimana kita melayani mereka gitu. Nah, salah satunya itu bisa diekspos melalui sosial media. Karena apa? Karena masyarakat sekarang sudah menggunakan sosial media dan apa-apa ke sosial media, dan sebagaimana yang sudah kita lihat tadi adalah bahwa sosial media banyak digunakan, maka mau tidak mau kita harus menggunakan sosial media untuk untuk mengekspos atau menjadi mengekspos apa yang ada di perpustakaan kita. Iya. Nah, Sebentar Bu. langsung Ketika kita bicara mengenai media sosial ya, kadang-kadang semua orang kan memang pasti ya, hampir pasti punya media sosial. Tapi bagaimana orang menggunakan media sosialnya itu pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan perpustakaan. Jadi memang ada beberapa perpustakaan yang mohon maaf ini ya Bu ya, kita potong. Iya, nggak apa-apa kan, ngobrol ya. Iya, kita ngobrol. Kalau saya terus malah bingung, ini jadinya presentasi. Jadi harus ngobrol. Oke. Copy reader semua, di ulang tahunnya yang ke-1 ini bisa berkawan ternyata mengalami masalah teknis yang luar biasa. Tapi tidak apa, ini adalah the beauty of streaming world ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi ternyata masih ada juga kendala teknis yang ternyata tidak kita duga, tapi terjadi juga seperti itu. Jadi kita sambung kembali materi kita yang obrolan, bukan materi ya, obrolan kita yang sudah tadi sempat dibicarakan. Kita sambung lagi sekarang dengan obrolan dengan Ibu Labibah Zain dari UIN Sunan Kalijaga. Baik, Ibu Labibah, bisa kita lanjutkan nih ngobrolnya? Oke, tadi sampai sini ya. Iya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, itu kendala teknis, karena orang ketika ulang tahun kemudian ada kendala-kendala seperti ini, ibarat bayi, itu kan pinternya mau nambah katanya. Iya Bu. Jadi kita nikmati itu dinamika ya, dinamika. Betul. Nah, ketika kita berbicara sosial media, ya, ketika kita berbicara sosial media, maka apa sih
sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya untuk mempunyai program-program program-program yang ada di sosial media, utamanya untuk berkenaan dengan aktivitas perpustakaan. Jadi harus ada timbuknya. Saya yakin teman-teman di UPI juga timbuknya juga sangat kuat gitu ya. Kemudian yang harus dipikirkan juga konten. Kontennya apa saja nih untuk perpustakaan? Biasanya kalau yang saya lihat di di sosmed itu kebanyakan itu hanya berkaitan dengan pengumuman gitu ya, buka tutup dan lain sebagainya. Tetapi apakah betul seperti itu? Nanti kita akan ulas. Kemudian ada hal lain, engagement harus dijaga. Setiap ada orang yang komen atau bertanya dan lain sebagainya, kita harus tetap melayani dengan ramah. Kemudian juga sosial media itu untuk bisa membuat event ya. Jadi event-event itu bisa digunakan dengan melalui sosial media. Terus jangan lupa post regularly. Kadang kita bikin sosial media, tetapi kemudian habis itu 2 minggu nggak posting, habis itu seminggu nggak posting. Itu namanya Harus kurang. ini ya Bu ya, harus regularly ya Bu ya. Iya, harus ada Konsisten. reguler, intens gitu, istiqomah gitu ya, harus ada. Nah, timbuk itu nanti kerjanya apa? Bikin analisis kebutuhan gitu ya. Jadi yang ingin tahu perpustakaan itu kita lihat bahwa mahasiswa kita kira-kira membutuhkan apa. Jadi nanti kita bikinkan kontennya. Kemudian ada masalah apa? Kita bikinkan kontennya. Pas pada waktu itu kita ada masalah yang berkenaan dengan denda yang sebenarnya kita sudah bebaskan selama COVID, tapi masih orang bertanya-tanya terus. Maka kita bikinkan kontennya. Kemudian waktu itu ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk user education, mahasiswa ketakutan, mahasiswa baru pada waktu itu kita bikinkan kontennya. Bagaimana kemudian cara mengakses perpustakaan pas mengaplikasikan pelayanan terbatas, kita bikinkan juga gitu. Kemudian minat mereka apa? Kita bikinkan. Jadi kayak gitu. Jadi semuanya itu berdasarkan dari riset dan pengamatan kita. Kemudian bikin kerjasama dengan beberapa pihak yang terlibat. Contohnya yang seperti ini ya sekarang ya. Terus perpustakaan UIN Suka juga pernah dengan UNED. Kemudian perpustakaan UIN Suka juga pernah dengan beberapa lembaga dari teman-teman mahasiswa yang ada di luar negeri gitu. Kita bareng-bareng bikin acara. Kemudian tentukan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya itu apa? Harus spesifik, harus dapat diukur, kemudian harus dibicarakan pada semua pihak, realistis dan kapan. Ya. Kemudian juga tentukan siapa melakukan apa. Setelah itu iklankan. Jadi bukan hanya beriklan di medsos itu sendiri, tetapi juga kemudian kita kalau misalnya punya WA group dengan dengan segala aktivitas, ya sudah diiklankan lewat situ. Makanya kalau ada misalnya ada toko-toko kelontong gitu ya yang dekat dengan mahasiswa, kita bisa nempel iklan di situ gitu bahwa kita punya sosmed di situ gitu ya. Kemudian lakukan kegiatan yang sudah dipromosikan. Nah, kalau sudah begini maka dihitung yang ikut acara kita itu berapa. Komentar mereka itu bagaimana. Survei kita, apakah mereka pinginnya apa gitu. Setelah ini kita melakukan apa ya gitu ya, misalnya kita di story kita pinginnya ada bisa berkawan, nanti besok kira-kira programnya mau apa. Nah, itu bisa lewat itu. Kemudian share your success ya, share your success. Jadi kalau misalnya ada kesuksesan dan lain sebagainya, di share sehingga orang tahu bahwa oh ini we do something in the library. Nah, kemudian dievaluasi. Nah, sosial media library users itu kontennya apa? Ya, kontennya apa? Itu bisa juga untuk display buku. Ya, display buku bisa menggunakan kalau tidak menggunakan sosmed kan biasanya ada display yang ada di perpustakaan secara offline. Tetapi dengan menggunakan sosmed kita juga bisa display buku. Ya, display buku, display koleksi itu bisa menggunakan IG. Ya. Bedah buku juga bisa pakai live IG, atau kita bisa juga walaupun menggunakan gambar atau bisa Facebook, bisa di Twitter.
Ya, kita melempar satu isu buku yang penting, kemudian orang-orang dengan hashtag tertentu, maka orang bisa engage sama kita untuk membicarakan buku tersebut. Gitu. Jadi bahas buku ya Bu ya, jatuhnya jadi bahas buku ya. Bahas buku bisa. Kemudian library visit, nah itu bisa juga menggunakan IG Live yang kemudian di stream ke YouTube gitu ya. Nah bisa juga library visit. Jadi kita library visit kemana deh gitu ya. Misalnya kita nanti akan saling mengunjungi nih, misalnya UPI ke UIN, misalnya ya UIN ke UPI. Nah kita bisa saling mengunjungi. Workshop kita juga bisa lakukan itu dengan dengan IG pendampingan riset. Ya, pendampingan riset kita juga bisa gunakan, bimbingan penelusuran juga bisa gunakan, pameran. Kita sudah pernah melakukan itu, pameran lewat Instagram. Nah, ini juga buat customer service juga. Ya, customer service bisa juga, karena biasanya kan nanti pada DM kita tuh kalau kemudian mereka punya keluhan dan lain sebagainya. Iya, betul sekali Bu. Iya kan? Jadi memang kemudian terlibat gitu kan, customer service juga. Kemudian seminar itu juga kayak ini bisa Zoom kemudian di stream ke sosial media. Nah, user education, info layanan juga bisa. Promosi hasil riset ini loh Dian yang jarang dilakukan oleh teman-teman. Iya betul Bu. Promosi hasil riset. Misalnya ada satu skripsi yang menarik. Nah, kemudian kita di perpustakaan bisa, anak sekarang kan nggak mau tuh membaca banyak-banyak ya. Iya. 15 menit atau 10 menit atau 5 menit mereka sudah paham dengan konten itu. Nah, itu bisa kita gunakan hasil riset yang menarik, kita bikinkan bisa infografisnya. Kita pasang di Instagram. Atau kemudian lagi di Twitter. Di Twitter kita bisa pakai mengatakan ini hasil riset dengan hashtag tertentu. Nah, itu kemudian akan memancing yang disebut dengan scientific communication. Nah, di dalam ilmu perpustakaan itu namanya altmetric. Nah, altmetric ya Bu ya. Altmetric itu bisa dilakukan dengan sosial media. Seberapa jauh sih orang mengenal hasil riset dari perguruan tinggi Anda, misalnya gitu. Kalau biasanya dalam konteks ilmiah itu kan menggunakan sitasi. Tetapi sitasi itu mendapat kritikan hanya terkenal pada di dunia akademik atau di dunia jurnal. Tapi seberapa banyak masyarakat yang mengenal hasil risetmu? Nah, itu bisa dilakukan dengan sosmed. Nah, Twitter kita kebanyakan isinya yang negatif melulu, misalnya. Kan? Komentar jahat Bu biasanya kalau Twitter tuh. Berita-berita viral. Berita viral, SPP, ada kenaikan SPP di perguruan A, demo perguruan ini gitu ya, atau politik. Nah, perpustakaan itu sebenarnya bisa membidik hal itu, hasil riset yang paling menarik pakai di situ dengan hashtag tertentu, psychology, library science, education gitu ya. Nah, itu nanti akan memancing orang yang punya interest yang sama untuk saling menanggapi satu sama lain. Jadi sangat hidup banget. Nah, tipsnya bagaimana? Ini karena cepat. Jadi gunakan seluruh platform sosial media, ya. Karena masing-masing orang itu beda loh. Jadi untuk ibu-ibu ke atas biasanya menggunakan Facebook ya. Ibu-ibu bapak-bapak lah. Ibu-ibu bapak-bapak. Biasanya 40 ke atas tuh Bu yang pakai Facebook. Iya. Itu terus kemudian, tapi kalau kemudian yang lebih baru lagi, jadi anak-anak kita itu biasanya menggunakan Instagram. Kemudian yang lebih baru lagi itu TikTok, betul. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengombine? Jadi kalau misalnya Facebook, maka kita postingnya seperti apa? Kalau di di Instagram itu seperti apa gitu ya? Kemudian TikTok juga kemudian seperti apa? Nah, jangan lupa mainkan story, karena kebanyakan orang sekarang melihat Instagram atau melihat Facebook itu bukan dari feed-nya, tetapi juga story juga. Nanti kalau pingin lebih lanjut baru masuk ke feed-nya. Gitu. Tapi jangan lupa di story harus disimpan loh. Kalau nggak disimpan nanti hilang kan 24 jam.
Iya, Bu. Iya, kemudian posting yang penting-penting yang saat itu sedang kontekstual, misalnya di highlight. Kayak kami pas ada kesulitan pada user education waktu itu kita taruh di highlight. Pada saat dosen-dosen ingin mengerjakan pas saat ngurus BKD, ya mereka harus memasukkan karya tulisnya ke perpustakaan, maka kita kasih di highlight itu di sorotan itu bagaimana mereka supaya bisa mengupload, ya, mengupload di situ. Jadi sangat kontekstual di highlight itu. Kemudian gunakan bahasa yang menyejukkan, ya, jangan terpancing pada user. Kadang-kadang user lagi kesel dan lain sebagainya, kemudian menggunakan bahasa yang aduhai gitu ya. Kita nggak boleh udah dijelasin dari tadi kok, udah kita posting kan biasanya kita gitu ya, tapi ya harus Ya, kadang-kadang suka kebawa emosi juga ya, Bu. Iya, kalau kita nggak hati-hati kemudian bisa terjebak, tapi kita kemudian harus paham bahwa ini adalah perspektif pengguna. Jangan ketika kita melihat mengumumkan sesuatu, gunakan perspektif pengguna bukan perspektif pustakawan. Karena kalau pustakawan itu sudah tahu semuanya. Nah, kita pura-puranya jadi pengguna yang belum pernah mengakses perpustakaan. Nah, bikin infografis dan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, gitu. Jadi selalu menempatkan diri pada perspektif Posisi pengguna. pemustaka ya. Itu sangat penting. Jadi kita akan menuliskannya dengan detail, kemudian akan muncul empati, gitu ya. Oh, mungkin memang dia belum baca deh, walaupun kita sudah posting berkali-kali, mungkin belum baca, gitu ya. Padahal kan dia tuh, gitu kan. Di dalam hati mungkin begitu ya, Bu. Di dalam hati ngedumel. Tarik nafas. Yuk Kak, kita lagi. Kemudian kalau informasi how to itu biasanya ditaruh di YouTube ya. Jadi bagaimana meminjam buku dengan menggunakan sistem RFID misalnya. Nah, kadang kan apalagi mahasiswa baru yang baru datang, entah sistem informasi waktu SMA itu kan beragam ya. Mau masuk begitu, aduh harus pinjam buku, aduh caranya bagaimana gitu kan, masih gedek karena kita kan pakai self checking gitu ya. Nah, kalau punya YouTube maka ini akan memudahkan mereka, jadi akan belajar dia sendiri sebelum kemudian pede untuk masuk ke perpustakaan gitu ya. Jadi how to itu penting juga. Tapi atau bagaimana mengakses elektronik jurnal itu kita how to kan, kemudian ditaruh di YouTube. Bangun kedekatan dengan pengguna melalui live event dan jawab komentar pengguna dengan bahasa efek. Jadi gini Mbak, ketika misalnya kita harus paham betul bahwa ketika user itu gelisah apa nih, mereka pinginnya apa. Itu ya, kita bisa saja live IG gitu untuk menenangkan mereka. Silahkan, saya kadang-kadang begitu sebagai kepala perpustakaan, yuk udah kayaknya ini mereka mau bertanya-tanya tentang persoalan cara mengupload tugas akhir. Udah live kita. Halo teman-teman semua, ada yang mau tanya? Nah, nanti bertanya-tanya tuh di situ. Gitu. Jadi ketika ada kesulitan kadang-kadang tidak harus kadang ada perlu juga yang spontan seperti itu, karena situasinya mungkin mereka sangat butuh jawaban dan butuh didampingi. Nah, gitu. Nah, bangun komunitas. Jadi kadang-kadang ketika kemudian kita sudah melayani dengan baik di sosial media, kita menjawab dengan baik, kita menjawab dengan ramah, maka komunitas itu akan terbentuk. Jadi orang-orang yang kemudian sangat mempunyai sense of belonging terhadap perpustakaan. Jadi misalnya ketika ada pertanyaan tentang perpustakaan, kadang-kadang kita belum menjawab, tapi mereka yang menjawab. Atau kadang-kadang ada orang yang mendiskreditkan perpustakaan menggunakan platform lain, mereka yang menjawab gitu. Jadi karena kemudian sudah terbangun secara emosi, chemistry-nya itu sudah terbangun gitu ya. Terus kemudian untuk membangun itu, kita perlu untuk melihat performa dari sosial media, kita harus gunakan analisis tool yang ada di sosmed. Ya, untuk kita mau jadi postingan apa yang mendapat like terbanyak. Yang terbanyak ya, Bu. Kecenderungannya berarti mahasiswa suka ini.
Makanya kita akan coba dengan postingan-postingan yang serupa. Terus kunjungannya pada jam-jam berapa sih? Gitu. Nah, itu bisa dilihat kan di ininya, di apa namanya tool, di Statistiknya ya. ada, ya, di YouTube juga ada, di Facebook apa. Ini sangat penting untuk nasib terhadap sosial media kita. Iya. Ini tempat kami ya dari apa namanya. Jadi misalnya, Min kok bebas pustaka saya kok belum diverifikasi ya? Nah, gitu kan? Karena itu kebanyakan orang nanya itu. Nah, kita jawab lewat itu, gitu ya. Jadi kita jawab layanan permintaan koleksi tugas akhir. Nah, itu gimana caranya? Nah, kayak gitu. Nah, ini ada display buku yang sebelah sini. Permintaan koleksi tugas akhir. Nah, itu gimana caranya? Nah, kayak gitu. Nah, ini ada display buku yang sebelah sini. Nah, ini benefitnya apa sih? Library promotion ada kita, kemudian menginformasikan what we have. Nah, ya konten itu ya. Menginformasikan what we do, apa yang kita lakukan sih di perpustakaan. Menginformasikan what we can do for you. Apa yang bisa kita lakukan untuk Anda. Itu yang penting ya, Bu ya. What we can do for you. Jadi kan banyak orang, perpustakaan ya cuman gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kita tunjukkan bahwa di sosial media kita itu what we can do for you. Kita bisa melakukan sesuatu untuk Anda. Dan mengedukasi people how to use the library ini kan penting. Terutama mahasiswa baru yang belum sempat ke kampus karena mahasiswa era COVID. Nah, tentu saja kemudian branding. Nah, ini kan Tapscott ya mengatakan any place. Sekarang kan gitu ya, branding, communication, discovery, experience. Nah, kita pakainya teori ABCD, Mbak. Jadi di mana saja membangun branding, berkomunikasi dengan baik, discovery, melakukan sesuatu yang baru, out of the box ya. Yeah. Kemudian experience. Buat orang itu mempunyai pengalaman yang baik ketika menggunakan perpustakaan kita. Gitu. Nah, ini penelitiannya Bu Nina ya, Bu Nina. Kritiknya terhadap Instagram, Instagram di perpustakaan, peran serta dalam penyebaran info COVID masih minim. Kritiknya di beberapa Instagram. Jadi masih jarang. Padahal IFLA mengatakan perpustakaan selama pandemi menjadi sumber daya terbaik guna melawan hoax. IFLA mengatakan gitu ya. Nah, IG Story dan IGTV belum dimanfaatkan sedemikian rupa, temuan Bu Nina. Jadwal posting belum teratur, makanya tadi kan ya. Nah, kemudian apa yang mesti dipromosikan selama pandemi? Yang pertama, when and how to return book and other materials. Kan banyak orang bingung gitu kan. Reopening announcement and event. Nah, pengumuman terhadap pelayanan akan ada perubahan akan dibuka lagi kapan, ada event-event apa, ya. Dan aturan-aturan yang menyertainya ya Bu ya. Kemudian perubahan di dalam proses atau aturan baru untuk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Perlu juga diekspos bagaimana sih perpustakaan menjaga kebersihan sehingga membuat orang yakin ketika datang kembali ke perpustakaan. Jadi misalnya pas disinfektasi, melakukan disinfektan gitu ya, penyemprotan ya Bu ya, penyemprotan dan lain sebagainya perlu juga kita ekspos di IG, media sosial gitu ya. Di IG, media sosial, sehingga orang ternyata mereka betul-betul membersihkan kok gitu ya, sehingga kita feel safe ketika kita masuk ke perpustakaan. Kemudian how to upgrade the online temporary library card, kalau memang itu renew misalnya ya, renew buku atau renew kartu perpustakaan kalau itu ada. Kemudian mempublikasikan penggunaan data untuk prove your value. Jadi orang kan merasa banyak gini loh, ini berkaitan dengan profesi. Banyak orang mengatakan bahwa ketika ketika pandemi perpustakaan nggak ngapa-ngapain, banyak gini loh, ini berkaitan dengan profesi. Iya, padahal justru malah lebih sibuk Bu. Perpustakaan selama pandemi kerjanya 24 jam.
orang seperti lupa waktu, lebih sibuk, Bu. ya kan? Mau Iya. Sabtu, mau Minggu, pokoknya dikontak aja kita terus. Harus tetap bisa dikontak, Bu, perpustakaannya. Nah, itu perlu ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa kita ini bekerja kok. Lihat bagaimana perpustakaan itu masih dibutuhkan dan dicari-cari orang. Betul. Kemudian sharing testimony on how you help people. Jadi orang yang suka misalnya apa namanya, perpustakaan itu keren kok gitu, nah kita pajang untuk membuktikan bahwa oh ini apa namanya, bahwa perpustakaan kita memang sudah melayani dengan baik. Nah ini yang saya katakan Almatrik tadi ya. Misalnya mereka ngomongin tentang buku humor, librarians gitu ya, coronavirus gitu. Nah ini kemudian kan terjadi percakapan 14 ya. Nah itu kemudian kalau kemudian mereka kemudian saling berbicara, dan tapi kalau ini tentu hasil riset ya, atau itu akan menarik gitu, akan terjadi scientific communication lewat Twitter. Jadi bukan hanya yang negatif-negatif saja gitu. Itu akan menarik. Kemudian bagus juga loh kalau kemudian kita punya yang namanya bank konten. Apa itu, Bu? Bank konten itu jadi kita bank ya. Jadi kalau kita penulis kan kita punya bank naskah. Kalau kita peneliti kita punya bank proposal. Ya. Ya kan? Tetapi kalau di sosial media kita nyimpen aja deh. Kalau kita punya konten pokoknya disimpan kita bikin. Pokoknya gitu. bikin aja dulu ya, Bu, ya gitu ya. Mau Nanti dikeluarkan kapan? Iya kan? Jadi ngoyon terus hari Kartini cari konten gitu. Nah kita kan sudah ada waktunya, kapan hari kemerdekaan, kapan Pancasila dan lain sebagainya. Lalu pas ini bikin aja dahulu. Itu jadi tidak kalau bahasa Jawa itu dandapen gitu ya. Kita bisa sudah siapkan dalam 1 tahun itu mau apa gitu. Nah, tentu saja nanti ditambah dengan hal-hal yang bersifat kontekstual gitu. Jadi bisa gitu. Misalnya kan ini lihat ya di ICICS Library Promotion ya sudah ada jelas Desember itu temanya apa. Gitu. Januari itu temanya apa. Februari Love is in the air and our book. Ya, kemudian random reading reward. Books to movie sudah ada ini anunya. Nah kita mau bikin tema-tema seperti itu sebenarnya bisa supaya kemudian juga pengguna kita tidak bosan. Nah saya pikir itu yang yang krusial ya, terutama supaya konten itu bisa bervariatif, Mbak Dian. Jadi jangan melulu hanya informasi terus gitu kan. Tetapi jangan kemudian hanya berita perpustakaan buka atau perpustakaan menerima buku. Jangan lupa mengembalikan buku. Dan itu saja, tetapi ini konten bisa Anda lihat di sini nih. Bisa apa saja. Saya kan pernah juga bikin festival baca puisi lewat live IG juga, para profesor baca puisi, karena kita secara offline itu kita itu menjadi peristiwa tahunan akademisi baca puisi. Maka pas pandemi gimana? Pada waktu itu April, Mbak, 21 April kan pas Kartini ya. Iya. Nah, aduh, masa nggak ada acara sih? Saya bikin aja akhirnya pakai IG. Satu-satu orang gini. Saya ngajari para profesor itu untuk menggunakan IG pada waktu itu untuk live IG. Jadi caranya gimana nih? Latihan dulu kan gitu. Itu lewat waktu saya pakai make up dengan make up yang anti mainstream gitu. Nah itu jadi festival yang menarik gitu. Itu Mbak. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Nah itu jadi festival. Jadi memang penggunaan media sosial oleh perpustakaan itu jangan sampai hanya itu saja materinya ya Bu ya. Memang harus terus digali inovativitas dan kreativitasnya supaya engagement pemustaka juga terus meningkat, mungkin begitu ya Bu ya. Pokoknya jangan berhenti untuk berpikir. Jadi jangan sampai mengatakan waduh
kita pandemi, kita harus sosial media menggunakan sosmed, kayaknya nggak mungkin deh. Jangan bilang nggak mungkin, tapi terus cari kemungkinannya supaya itu menjadi mungkin. Gitu. Ya, never say it's impossible ya, always Jangan possible. Jangan pernah bilang nggak mungkin, tetapi selalu ada jalan untuk menjadi mungkin dan kita tetap lakukan itu. Jangan pernah bilang nggak mungkin, tetapi Luar biasa. untuk menjadi Ibu masih ada waktu. Saya lihat jamnya 15.25. Luar biasa. Sebenarnya masih banyak ini Bu yang ingin digali, tapi karena tadi ada kendala teknis, aduh, benar-benar mengganggu waktunya. Sebenarnya masih banyak ini Bu yang ingin digali, Aduh, tapi ya nggak apa-apa ya namanya kendala teknis mesti. iya ya Bu ya, gimana lagi. Tapi jangan bosen ya Bu ya, maksudnya jangan kapok kita minta. Nah, suatu saat nanti kita minta untuk bicara lagi di kegiatan Bisa Berkawan, nggak apa-apa ya Bu ya. Siap. Oke. Baik, UPI Reader semua, sepertinya waktunya juga sudah hampir berakhir. Pembicaraan kita dengan Ibu Labibah terkait pemanfaatan media sosial untuk layanan perpustakaan, tapi jangan takut, jangan sampai someday kita angkat lagi pembicaraan ini, tentunya dengan kemasan yang lebih menarik, mungkin pembicaranya tidak hanya satu, mungkin kita tambah lagi nanti Bu Labibah dengan siapa gitu nanti ya, kita coba. Jangan lupa masukannya dari teman-teman UPI Reader semua, ingin membicarakan apa, ingin kita membicarakan apa, ingin kita Bisa Berkawan membahas apa. Jangan lupa cantumkan komennya, cantumkan pesannya, idenya, semuanya di media sosial kita, baik di Twitter, di IG, di YouTube, di Facebook, di mana, termasuk di web atau di CS, WA CS dan email CS, betul. Jadi dimanapun media sosialnya, kita akan tampung semua ide-ide dari teman-teman UPI Reader semua. Barangkali closing statementnya Ibu. Oke, di masa pandemi dibutuhkan kreativitas. Ya, jangan berhenti untuk menggali kreativitas. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Begitu, Mbak. Ya. Baik. Ini sebelum saya tutup ada titipan sedikit dari Ibu Kepala, Ibu. Jadi nanti insya Allah akan kita kirimkan, ada sertifikat. Nanti akan kita kirimkan ke Jogja, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, selain itu ada juga goodie bag untuk Ibu. Sekalian. Di dalamnya ada tas yang cantik. Wow. Perpustakaan UPI. Keren, cantiknya. Ada tumbler juga. Wow. Pokoknya nanti kita akan kirimkan ke sana Bu, ke Jogja. Makasih Bu Rizla. Seperti itu Ibu. Oke. Jadi terima kasih sekali sudah bersedia untuk menjadi narasumber di Bisa Berkawan hari ini di edisi ulang tahun. Walaupun terkendala teknis, tapi insya Allah kedepannya kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Selamat ulang tahun Bisa Berkawan, sukses terus gitu. Amin. Semoga tetap istiqomah dan membawa manfaat bagi ulang tahun Bisa Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi, dan seperti biasa sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali UPI Reader semua untuk senantiasa menjaga 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, dan tentunya terus berdoa dan menjaga iman agar imun tetap terjaga. Terima kasih, mohon maaf, dan Perpustakaan UPI 2021 bangkit bersinergi.